Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Kurniawati dari Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Oseanografi mengenai sifat-sifat fisika dan kimia air laut. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sifat fisik kimia air. Jadi sifat fisik merupakan sifat air yang umumnya dapat dilihat objeknya dan dirasakan oleh kita. Sementara itu, sifat kimia yang dipelajari meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat kimia air merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses persenyawaan dalam air. Adapun sifat fisik meliputi yang pertama ada massa jenis, suhu, arus, gelombang, dan pasang surut. Langsung saja yang pertama yang akan kita bahas adalah massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan makin besar pula. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per cm kubik. Menurut Thurman 1993. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Berikut adalah diagram rata-rata temperatur permukaan, salinitas, dan massa jenis perarian laut dunia berdasarkan garis lintang. Perlu kalian ketahui, massa jenis permukaan air laut di daerah dekat ekuator meningkat dari sekitar 22 hingga maksimum 26-27 di dekat lintang 50 derajat hingga 60 derajat. Nah, yang selanjutnya ada suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan satuan derajat. 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut ialah curah hujan, penguapan, suhu udara, kecepatan angin, kelembapan udara, dan radiasi matahari. Perubahan suhu di laut sendiri berpengaruh terhadap gejala fisika di laut dan biota laut. Sebagian besar air samudera dingin, karena matahari hanya mampu menembus perairan laut sampai beberapa meter saja. Nah, sifat fisik air yang selanjutnya adalah arus. Arus air laut, terutama yang di permukaan, dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Air sendiri memiliki sifat yang sangat baik sebagai transportasi panas karena memiliki kapasitas panas yang tinggi. Arus hangat di sisi sebelah kanan membawa sejumlah panas dari ekuator ke kutub. Sementara itu, arus dingin mengalir berlawanan arah pada sisi sebelah timur. Arus di lautan seperti alat pengukur suhu raksasa memiliki suhu hangat di daerah kutub, dingin di daerah tropis, dan mempengaruhi iklim di bumi. Suhu permukaan laut sangat berperan dalam mengangkut panas. Berikut adalah peta mengenai sistem arus utama yang terdapat di dunia. Sistem arus laut di dunia memiliki 3 kategori arus. Yang pertama, arus kutub, arus sejajar ekuator, dan yang 3 adalah arus subtropis. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada arus kutub. Arus kutub adalah arus yang benar-benar mengelilingi daerah kutub selatan atau Antarctic Circumpolar Current yang terdapat pada 60 derajat lintang selatan. Lalu yang selanjutnya ada arus sejajar ekuator. Arus ini mengalir dari arah barat ke timur, tetapi mereka dibatasi oleh arus-arus sejajar yang mengalir dari timur ke barat, baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi bagian selatan. Dan yang terakhir ada arus subtropis. Arus ini biasanya ditandai oleh adanya arus-arus berputar yang dikenal sebagai gair.
Terdapat kecenderungan bahwa sistem utama lautan dunia mempunyai satu gyre yang masing-masing terdapat di sebelah utara dan selatan ekuator. Aliran air gyre yang terdapat di belahan bumi utara mengalir searah jarum jam, sedangkan yang terdapat di belahan bumi selatan mengalir berlawanan dengan jarum jam. Lalu sifat fisik yang selanjutnya adalah gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang. Saat angin berhenti bertiup, riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali rata. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar walaupun angin kemudian berhenti bertiup. Gelombang akan rata kembali menjadi ombak sederhana saat meninggalkan daerah asal tiupan angin. Ombak sederhana terlihat sebagai alun yang terjadi di laut pada keadaan tenang. Ada 4 jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada gelombang pecah, lalu ada gelombang tumpah, yang ketiga ada gelombang meloncat, dan yang terakhir adalah gelombang penerpa. Lalu sifat fisik yang terakhir adalah pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi atau high water. Kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah, low tide. Perbedaan ketinggian antara pasang tinggi dan pasang rendah dikenal dengan tidal range. Pasang yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal sebagai spring tide, sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Ini adalah posisi bulan, matahari, dan bumi saat terjadi pasang tertinggi dan pasang terendah. Indonesia sendiri memiliki 4 jenis pasang surut, yakni pasang surut semidiurnal atau pasang surut harian ganda, yaitu 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Campuran keduanya dengan jenis dominan ganda dan campuran keduanya dengan jenis dominan tunggal. Materi selanjutnya adalah sifat kimia air laut. Sifat kimia air laut ada 4. Yang pertama ada pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Nah, yang pertama ada pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam air, yang besarannya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah kadar karbon dioksida bebas. Besaran pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basa. Untuk pH sama dengan 7 disebut sebagai netral. Dan yang kedua ada salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida. Seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin, dan seluruh organic matter sudah teroksidasi. Garam di laut sendiri berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Bersama gas ini terlarut juga hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingan yang tetap sehingga terbentuk garam di laut. Yang selanjutnya adalah oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan sangat bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintetis oleh tumbuhan air dan fotosintetis. Selanjutnya adalah nutrien.
Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme. Beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi dan beberapa fungsi lain. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer termasuk nitrogen, seperti nitrat, dan fosfor, seperti fosfat. Nah, demikian video tentang sifat fisik dan kimia air laut. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.